البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babul Hadi wal Khamsun ba'dal mi'ah 151. Babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang setelah memejamkan mata orang yang mati. Baik, di sini menunjukkan apa? Disyariatkan untuk memejamkan mata orang yang mati apabila matanya terbuka, dan ada nasihat-nasihat untuk disampaikan kepada orang yang ditinggal mati. Al-Hadisul Khamis Wasitun ba'da tis'imi'ah 965. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah huwa qad syaqqa basaruh, dalam keadaan matanya itu terbuka, yaitu sudah meninggal dunia. Fa aghmadah bagiku ini kitab atau iya. Fa'aghmadah, kemudian Nabi menutupnya, memejamkannya. Summa qala, setelah itu beliau mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh, nyawa, apabila dia dicabut maka dia akan diikuti oleh pandangan mata. Fadajja nasun min ahlih, maka beberapa orang dari keluarga Abu Salamah gempar, sedih, betul-betul memang terbukti sekarang sudah meninggal dunia. Faqala tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, tetapi doakanlah kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Summa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma ghufir li Abi Salamah, ya Allah berikanlah pengampunan untuk Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah derajat dia di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wakhluqhu fi atibihi fil ghabirin, dan gantikanlah dia di keturunannya yang ditinggalkan, orang-orang yang ditinggalkan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah untuk kami dan untuk dia wahai Rabbul Alamin. Wafsah lahu fi qabrih, dan lapangkanlah untuk dia di kuburnya. Wa nawwir lahu fi, dan sinarilah untuknya di dalamnya. Rawahu Muslim. Baik, hadis Ummi Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Baik, Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, salah satu dari kabilah bangsawan. Beliau bercerita, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah. Ini menunjukkan, kata para pensyarah, sangat dianjurkan untuk kepala negara atau pemimpin umat dan sebagainya untuk ikut mengiringi jenazah, untuk mendatangi ahli keluarga yang ditinggal mati, melihat apa yang boleh dibantu dan seterusnya, ikut meringankan beban kesedihan mereka. Abu Salamah, beliau adalah Abdullah dari kabilah Bani Makhzum juga, meninggal dunia setelah perang perang Uhud. Mobil ingat perang Uhud bulan apa ya? Iya, bulan Syawal tahunnya. Iya, tahun 3 Tayyib. Beliau terluka. Kemudian sudah mulai sembuh, tahu-tahu ada peperangan lagi ya. Beliau diperintahkan Nabi untuk memimpin peperangan itu, sehingga menambah pahala jihad. Dan Allah tahu bahwasanya Abu Salamah memang akan meninggal dunia, ditambahi pahala lagi, berjihad sekali lagi. Kemudian pulang membawa kemenangan, tapi luka-lukanya di perang Uhud itu terbuka lagi. Setelah itu beliau meninggal dunia.
Wa qad syaqqa basaruh, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan matanya itu terbuka. Fa'aghmadah, setelah itu Nabi pun memejamkannya. Ini disunahkan untuk tidak membiarkan mata orang yang meninggal dunia itu terbuka. Di antara hikmahnya adalah agar dia lebih tentram, keadaannya lebih tenang, lebih sesuai dengan keadaan orang yang mati. Dan juga agar orang yang melihatnya itu tidak merasa ketakutan atau resah dan seterusnya. Summa qala, setelah itu Nabi bersabda kepada ahli keluarga tersebut, inna ruha idza qubid, sesungguhnya nyawa jika dia dicabut, diambil, tabi'ahul basar, dia akan diikuti oleh pandangan mata. Kata para ulama, ini salah satu dalil yang membantah orang-orang ahli kalam. Ahli kalam mengatakan roh ini sekedar maknawiyah saja. Yang betul ini hissiyah, yaitu boleh ditunjuk oleh jari. Cuma kitanya saja yang tidak mampu melihat tatkala Allah belum mengizinkan. Nah, orang yang sudah mau mati, roh keluar, dia boleh melihat roh itu, sebagaimana dia melihat malaikat yang berdatangan dan sebagainya. Jadi roh ini bukan sesuatu yang maknawi, tapi dia hissi, boleh ditunjuk oleh jari. Hanya saja kitanya yang tidak mampu melihat. Fadajja nasun min ahlih, maka sekelompok orang dari keluarga Abu Salamah mereka gempar, bersedih hati, menangis. Maka Nabi SAW melakukan nahi mungkar di situ. La tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas diri kalian, yaitu jangan sampai berkeluh kesah atau mungkin niyahah, yaitu meratap, atau mungkin aku ingin ikut engkau saja, aku ingin mati bersama, dan seterusnya, mendoakan keburukan-keburukan. Illa bi khaira, illa di sini adalah istisna munqati, bermakna walakin, tetapi berdoalah dengan yang baik-baik. Fa inna, fa dengan inna ini adalah sebagai apa? Harfat ta'lil, dua huruf ta'lil. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini menunjukkan Nabi walaupun beliau itu dalil, beliau sendiri juga mengajarkan. Setiap kali mendatangkan syariat, beliau menyebutkan alasannya. Tidak asal ini haram ikut saja, ini halal ikut saja, tidak. Tapi menyebutkan sebabnya begini, sebabnya begitu. Kenapa tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk? Karena al-malaikah yu'amminuna ala ma taqulun, para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Ini menunjukkan dalam situasi seperti itu ada fasiliti untuk berdoa. Maka doakan yang baik-baik. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya dalam peristiwa yang seperti itu para malaikat hadir di situ. Hadir untuk apa? Allah lebih tahu. Boleh jadi untuk membawa roh-roh tadi, sebagaimana di dalam hadis Al-Bara' bin Azib, apabila sudah tiba waktunya menghadap ke akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat akan duduk di sekeliling kepala orang itu, seperti yaitu sejauh mata memandang. Malaikat banyak sekali. Dan juga boleh jadi dari sisi yang lain, malaikat-malaikat ini membantu mengurusi keluarga yang ditinggalkan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang yang mau meninggal dunia ini, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, mengatakan jangan kalian bersedih hati, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati, yaitu jangan takut terhadap urusan akhirat yang kalian datangi, dan jangan bersedih hati atas keluarga dan urusan-urusan dunia yang kalian tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan pada kalian. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah wali kalian di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kata para mufassirin, yaitu mereka menjadi yang mengurusi orang yang meninggal dan juga mengurusi ahli keluarganya. Jadi tak perlu bersedih hati dengan keluarga yang ditinggalkan, karena wali mereka adalah Allah dan para malaikat. Nah, di antara keberuntungannya apa itu? Para malaikat mengaminkan atas doa-doa yang diucapkan pada waktu itu. Maka ucapkan yang baik-baik. Summatal,
Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ghufir li Abi Salamah. Ya Allah, berikanlah pengampunan untuk Abu Salamah. Kita tahu kita akan menghadap Allah dan sungguh rugi orang yang datang dalam keadaan memikul dosa-dosa, membawa auzar, beban-beban. Dosa dikatakan auzar karena apa? Membebani diri. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Pada hari kiamat wajah-wajah tunduk kepada zat yang maha hidup lagi mengurusi segalanya. Sungguh celaka orang yang memikul kezaliman. Makanya diharapkan kita menghadap Allah dengan beban yang ringan, bahkan tanpa ada beban-beban. Itu yang diharapkan. Nah, termasuk caranya adalah kita memberikan syafaat kepada orang yang mati itu, memohonkan pengampunan agar bebannya semakin ringan. Baik, dan ini diulang, baik itu tatkala orangnya masih di dalam rumah, yang meninggal itu didoakan seperti itu, dan juga nanti tatkala setelah ditanam. Nabi Muhammad mengatakan apa itu? Istaghfiru li akhikum wasaluhu as-sabat fa innahu yus'alul an. Mohonkan pengampunan untuk saudara kalian dan mohonkan kekukuhan untuknya karena sekarang dia ditanya. Jadi diulang-ulang dimohonkan pengampunan. Termasuk juga apa? Setelah selesai dimandikan, disolati, di dalamnya juga ada doa lagi, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Jadi diulang-ulang karena urusan akhirat memang sangat berat. Doakan pengampunan. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikan, angkatlah derajat dia di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah tempatnya adalah di illiyin, di tempat yang tinggi di surga sana. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi nikmat. Wakhlufhu fi atibihi fil ghabirin. Nah, ini kelengkapan di dalam doa, bukan hanya mendoakan orang yang mati, tapi juga mendoakan kemaslahatan untuk orang yang ditinggal. Bukan wakhluf lahu, tapi wakhlufhu, gantikan dia. Kalau wakhluf lahu yaitu berikan ganti untuk dia. Walaupun itu boleh, tapi Nabi memohonkan yang lebih baik, yaitu biar Allah yang jadi pengganti, Allah yang jadi wali. Kalau Allah yang jadi pengganti, maka apapun yang diinginkan, kemaslahatan apapun yang diharapkan, Allah akan memberi itu insya Allah. Termasuk juga apa? Pengganti pasangan hidupnya yang telah pergi, digantikan dengan yang lebih baik, diberkahi oleh Allah. Baik, dijelaskan oleh para pensyarah, pengganti ada dua. Pengganti dari kalangan makhluk dan pengganti dari kalangan al-khaliq. Nah, pengganti dari kalangan al-khaliq yaitu dari Allah Ta'ala, jelas itu yang terbaik. Dia sebagai wali. Nah, kalau dia jadi wali, semua permintaan kita insya Allah akan dipenuhi yang bermaslahat untuk kita. Fi aqibihi, di keluarga dia. Dikatakan akib karena mereka yang akan menyusulnya dan masih tertinggal. Fil ghabirin, di kalangan orang-orang yang ditinggalkan. Wa ghufir lana, diulang lagi karena perkara ini penting. Kita tahu yang namanya maghfirah adalah mahwudz dzunub, penghapusan dosa. Wa apa itu? Al-himayah min asariha, perlindungan dari jejak-jejak dosa. Wa tabdilu as-sayyiati bil hasanat, menukar keburukan menjadi kebaikan. Itu kandungan dari maghfirah, pengampunan, bukan sekedar afu, bukan sekedar pemaafan. Lana walah, untuk kami dan juga untuk dia. Kita tidak lupa mendoakan diri sendiri juga. Ya Rabbal Alamin, ini tawassul dengan rububiyah, rububiyah yang bersifat menyeluruh, Rabbul Alamin. Wafsah lahu fi qabrih, dan lapangkan untuk dia di kuburnya, jangan sampai disempitkan sehingga memecahkan tulang-tulang rusuknya dan seterusnya, sebagaimana yang dialami oleh kebanyakan orang di alam kubur. Naudzubillah. Wa nawwir lahu fi, dan sinarilah untuknya di alam kubur agar tidak mamlu'atun zulmah, agar tidak penuh dengan kegelapan. Karena kata Nabi, hadhil kubur mamlu'atun zulmah wa innallaha yunawwiruha bi sholati alaihim. Sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan, dan sesungguhnya Allah meneranginya dengan sholatku pada mereka, sholatku untuk mereka. Ya, didoakan agar kuburnya itu tidak gelap. Baik, rawahu Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.